Setelah melewati lika-liku yang cukup panjang, kini sidang gugatan Wan Prestasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis memasuki babak baru. Sidang tahap kedua yang digelar hari ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua belah pihak. Perhatian publik pun tersita, mengingat kasus ini menyangkut tuduhan serius berupa pengancaman dan pemerasan yang dilayangkan oleh Reza Gledis terhadap Nikita. Jalannya sidang diprediksi akan berlangsung panas. Hal ini tak terlepas dari pernyataan Reza Gledis melalui kuasa hukumnya yang menyatakan siap memberikan perlawanan sengit. Pernyataan ini memicu respon dari pihak Nikita, yang memastikan tidak akan tinggal diam. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, telah mengumumkan strategi penting yang telah dipersiapkan untuk sidang ini. Lantas seberapa yakin Fahmi Bahmid bisa membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Nikita benar-benar memiliki dasar yang konkret? Saya yakin tidak ada perbuatan pidana, karena perbuatan pidana itu ada unsur. Unsur itu melekat dari perbuatan tersebut. Jadi saya sebagai orang yang ahli hukum, saya tahu ini tidak ada peristiwa pidana. Ada perbuatan, tapi itu bukan peristiwa pidana. Itu adalah perbuatan Wan Prestasi. Karena di sini ada deal-deal, ada kesepakatan-kesepakatan. Karena uang 5 miliar menjadi 4 miliar, 4 miliar menjadi 2 miliar, 2 miliar ditransfer, 2 miliar dibawa cash, itu semuanya adalah kesepakatan. Wan Prestasi itu ya rekan-rekan media, itu diatur di dalam 1243 KUH Perdata, 2334 KUH Perdata, ya. Kemudian 1320 KUH Perdata, itu jelas, ya. Pertama, harus ada perjanjian yang sah secara hukum. Yang mana itu diatur dalam 1320 KUH Perdata. Lanjutannya adalah adanya yang lalai dan tidak melaksanakan terhadap prestasi terkait perjanjian itu. Contoh, saya ini dengan Mas Dede, ya. Beliau ini pinjam uang saya. Posisi saya ini adalah sebagai kreditur, beliau adalah debitur. Nah, terjadilah perjanjian, sepakat dan sukarela. Kemudian beliau tidak bayar. Lalu kemudian saya anggap dia lalai. Ketiga, saya somasi. Keempat, dia tidak indahkan somasinya. Lalu terjadilah Wan Prestasi. Kalau tahapan ini tidak ada, Wan Prestasinya di mana gitu loh. Dan biasanya yang melakukan perbuatan Wan Prestasi adalah debitur. Ya, ini saya yang punya uang, saya yang digugat. Ini hukumnya hukum apa gitu? Itu satu, kalau ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, nggak pantas beliau gugat saya, dia debitur, saya kreditur. Nah, apalagi tidak ada perjanjian itu gitu loh. Ya, itu kan berdasarkan pasal 81 apabila ada peristiwa perkara pidana yang terkait dengan perkara perdata yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya perkara pidananya harus ditangguhkan terlebih dahulu proses hukumnya. Itu pasal 81 KUH pidana dan itu adalah aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sebelum bersengketa, musyawarah dulu dong, kan begitu. Nah, kemudian tentang kehadiran klien kami diatur dalam pasal 6 Perma 1 2016. Nah, artinya para prinsipal bisa bertemu ketika untuk menyelesaikan persoalan. Sebagai bagian dari upaya memastikan jalannya persidangan yang transparan dan adil, baik pihak Reza Gledis maupun Nikita Mirzani kini tengah berusaha keras untuk menghadirkan prinsipal masing-masing. Hal ini dilakukan agar pengadilan dapat menggali fakta langsung dari sumber utama, memperjelas segala tuduhan dan pembelaan yang ada. Namun, situasi menjadi lebih kompleks di pihak Nikita Mirzani. Seperti diketahui, ia saat ini tengah mendekam di rutan Pondok Bambu yang berpotensi menghambat kehadirannya di ruang sidang. Kendati demikian, Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, tak tinggal diam. Ia sedang mengupayakan agar Nikita bisa menghadiri sidang kali ini, mengingat pentingnya momen ini untuk menyampaikan keterangan langsung dari pihaknya. Kalau penggugat hadir, pasti klien kami akan hadir. Kenapa? Yang mempunyai masalah ini kan beliau, penggugat dan tergugat. Bukan klien kami dengan Bang Fahmi. Jadi kalau usulan penggugat dapat hadir atau tidak, saya tidak mampu menjawab itu karena urusan saya menghadirkan klien saya. Ya,
masing-masing kami itu menghadirkan klien kami, ya seperti itu. Ya, dalam perkara Wan Prestasi kita menginginkan bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Kamis. Ya, doa ini saja, saya lagi ikhtiarkan bagaimana supaya Nikita bisa hadir pada hari Kamis. Tak hanya pihak Nikita Mirzani yang tengah berjuang keras untuk memenangkan kasus ini, pihak Reza Gladys pun tidak tinggal diam. Berbagai tuduhan miring yang beredar luas di jagat dunia maya menjadi perhatian serius bagi Reza dan tim hukumnya. Geram melihat berbagai opini liar dan spekulasi yang berpotensi merusak reputasi kliennya, kuasa hukum Reza, Julianus Sembiring, mengambil sikap tegas. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada cumi-cumi.com, Julianus mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan bukti-bukti kuat untuk membuktikan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Reza tidak berdasar. Sebagai nanti kita buktikan. Ya, lama-lama saya sudah gemas juga ini loh. Ini klien saya sudah baik-baik, ya, ini jadi korban, terus dicari-cari kesalahan. Ini saya sudah kadang-kadang nggak terima juga. Ya, kami akan tetap mempertahankan kedudukan hukum klien kami. Itu intinya. Sudah pasti saya melihat seperti itu, ya. Jadi saya katakan, kalau saya sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Atubah Mufid bebas berpendapat, ya, terhadap perkara yang kami tangani sebagaimana pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat. Begitu cara beliau, ya, Bang Fahmi Bahmid, karena dia sedang menangani perkara yang sedang kami hadapi bersama. Tapi yang lain ini kan menggiring opini gitu loh. Nah, jadi menciptakan sebuah pendapat yang tidak objektif berdasarkan penerawangan saya, berdasarkan pendapat saya. Emangnya dia PKPA di mana gitu loh. Aneh. Ya. Jadi kalau membuat legal opinion itu jelas dasar-dasar hukumnya gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.